Khataman Nabiyyin ada risalah ila yaumil qiyamah. Nabi Muhammad SAW beliaulah yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi Imam al-Mursalin, yaitu imamnya para nabi ketika memimpin salat pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj di tanah yang diberkahi Allah, yaitu di Al-Quds di bumi Palestina. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, inilah yang ayat ini yang selalu kita bacakan ya kepada teman-teman semua yang hadir dalam webinar Akina hari ini dan setiap bulannya ya. Mudah-mudahan ini jadi hafal ya, jadi hafal dan menjadikan ayat ini sebagai ayat menggugah kemenangan kita Islam dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tidak lupa saya hormati muwajjih kita yang hari ini hadir ya, ahlan wa sahlan kandidat doktor kita Ustadzah Nur Hamidah LCMA. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim Akina sebagai tim divisi saya yang menguatkan di bidang sosialisasi edukasi Palestina di KPIPA. Kebetulan saya bertanggung jawab sebagai Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Palestina di KPIPA. KPIPA adalah kepanjangan dari Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Palestina. Terutama kepada Ketua Akina, Dr. Gigi Feby Damrianti, beserta teman-temannya ya, Mbak Tristi, Mbak Puji, Mbak Rina, Mbak Suji, ya, alhamdulillah Allah berikan kesehatan semuanya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai jam ini sudah mencapai angka 66. Ya, 66 orang peserta yang hadir. Ya, semua peserta pencinta perjuangan Palestina yang hadir hari ini, ya, mudah-mudahan kehadiran hari ini bisa memberatkan timbangan kita sebagai satu amal saleh di sisi Allah, ya, dan juga sebagai cikal bakal jalan menuju kemenangan pembebasan Baitul Maqdis. Insya Allah, Allahu Akbar. Kami dari Akina, saya selaku pembina Akina di sini, ya, Akina adalah Al-Quds dan Studi Palestina sebagai satu divisi edukasi studi Palestina yang berada di bawah KPIPA. Jadi KPIPA adalah Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Aqsa atau Palestina, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Palestina yang ada di Indonesia. KPIPA adalah salah satu-satunya amanah koalisi perempuan di Indonesia yang mengurus Palestina, terutama di perempuan dan anak-anak. KPIPA bekerja sama dengan koalisi perempuan di seluruh dunia untuk berjuang demi kemerdekaan Palestina. Dan Akina ya adalah salah satu tim kajian khusus kepalestinaan di bawah KPIPA ini, khususnya di bagian Departemen Sosialisasi yang mengedukasi masyarakat, ormas, komunitas, dan jaringan agar perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis ini sampai syiarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim ataupun non-Muslim. Untuk agar kembalinya tanah Palestina dan hak-hak asasi warga yang dirampas oleh penjaga Israel hari ini. Kenapa kami gaungkan ini? Karena hal ini juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Ya, itu sekedar pengantar dari tentang siapa Akina dan KPIPA ya, dan Akina. Ya, kami juga bekerja sama dengan ormas-ormas perempuan di seluruh Indonesia dalam mensukseskan edukasi studi Palestina ini. Masuk di dalamnya ada Salimah, wanita PUI, wanita Al-Wasliyah, perempuan Muslimat Al-Wasliyah, ya, IGRA, ya, dan lain-lain. Hadirin sekalian, perjuangan pembebasan Palestina ini adalah juz'un minal iman.
artinya bagian daripada iman, keimanan kita kepada Allah. Juga juz'un minal aqidatul Islam. Perjuangan pembebasan Palestina ini juga adalah bagian daripada akidah Islam. Kenapa? Karena Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin. Kiblatnya seluruh para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan Rasulullah SAW ya berkiblat kepada Masjidil Aqsa itu selama 16 atau 17 bulan. Ya, setelah sampai hijrah ke Madinah. Setelah itu baru berpindah kiblat itu ke Ka'bah. Nah, tugas pembebasan Baitul Maqdis ini adalah panggilan hati nurani kita sebagai seorang yang bersaksi nasyhadu bi annana muslimun. Yang bersaksi bahwa kita adalah kaum muslimin, ya, atau kalau orang Inggris bilang we are proud to be Muslim. Kami bangga menjadi seorang muslim. Maka orang yang beriman itu adalah satu tubuh. Jika satu yang sakit, maka yang lain akan merasakan sakit juga. Kemudian pembebasan Masjid Baitul Maqdis ini juga adalah panggilan jihad. Ya, walaupun jihad kita tidak secara utuh hadir di Palestina, ya, tapi jasad kita hadir di sini, ya, dan semua itu untuk apapun yang kita lakukan hari ini, ya, semua yang kita lakukan hari ini. Ada pun webinar, donasi, ya, pemenangan, ya, yang seperti itu untuk kemenangan negara Islam dan negara kita sendiri, ya, dan membantu negara-negara terjajah di dunia Islam. Ada juga disebut sebagai jalan menuju kemenangan Palestina. Kenapa? Di sini ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghazyan fi ahlihi bi khairin faqad khaza." Faqad ghaza. Hadis ini disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari hadis nomor 2843 dan Muslim hadisnya 1895. Apa artinya? Siapa yang menyediakan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang memenangkan agama Allah, maka dia disebut turut dalam berperang, disebut ikut dalam peperangan itu, dalam kemenangan itu. Dan siapa yang menafkahi ahli keluarga, orang-orang yang keluar untuk memenangkan agama Allah, maka dia dikatakan juga ikut dalam peperangan tersebut. Nah, ini subhanallah, ya. Jadi kita yang hadir dalam webinar ini termasuk orang-orang yang sedang menyediakan bekal untuk berjuang jalan Allah. Sedang menyediakan bekal untuk memenangkan agama Allah. Yaitu apa? Salah satunya pembebasan kembali Baitul Maqdis yang hari ini kisah perjuangannya akan dimulai dan disampaikan, ya, oleh narasumber kita, Ustazah Nur Hamidah LCMAG. Beliau mempunyai kapasitas syar'i, ya, kuliah dari S1, S2, S3, mudah-mudahan ilmunya itu mubarak, ya, berkah, ya, bagi kita semua, dan punya banyak situs-situs yang bisa membangkitkan sejarah perjuangan, termasuk paling khususnya Palestina ini. Mudah-mudahan nanti dari paparan beliau, ya, Ustazah kita ini, kita menjadi paham, ya, kenapa dari Rasulullah SAW, ya, kemudian Khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, betul-betul ingin membebaskan Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Sebetulnya kisah pembebasan Baitul Maqdis ini sangat panjang, teman-teman, ya. Maka kami membaginya dalam beberapa kajian Palestina webinar ini, ya. Secara runut, kami runut setiap bulannya nanti yang ke depan. Jadi jangan sampai ada di antara teman-teman yang ketinggalan nih, ya, dalam kajian Akina KPIPA ini, ya, karena di sini akan merunut, kami urut bagaimana proses pembebasan Baitul Maqdis itu sampai jatuhnya Daulah Islamiyah dan sampai hari ini kenyataannya tanah itu masih menjadi tanah yang dirampas, yang dikuasai oleh Israel. Ya, jadi bulan-bulan ke depan kita akan runut kisah-kisah pembebasan Baitul Maqdis ini, runut, ya. Kita akan tahu pejuang-pejuangnya, diantaranya nanti ada Umar bin Khattab, bagaimana Rasulullah SAW, kemudian Fathus Syam, ya, kembalinya Syam, jatuhnya Syam ke tangan
kaum muslimin Daulah Islamiyah waktu itu, kemudian Umar bin Khattab ya sebagai orang yang mendapatkan kunci-kunci Baitul Maqdis dari pendeta Nasrani yang ada di Al-Quds, yang mereka menyerahkan Al-Quds kepada kaum muslimin pada masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Dan yang ke depan juga nanti, yang ke depan bulan-bulan ke depan ada kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ada juga kisah-kisah para khalifah yang lain, ya, Muhammad Qutuz atau semuanya akan memberikan kisah-kisah heroik dan penuh haru, bagaimana mulianya akhlak mereka, bagaimana mereka bersikap kepada musuh-musuh kaum muslimin, ya, dan ini menjadi semangat kita, ya, untuk tidak surut, ya, menggemakan kemenangan untuk Baitul Maqdis. Ya, karena detail pemaparan kisah ini sangat dahsyat perjuangannya, ya, dan kita jadi paham nanti akhirnya kenapa setiap muslim dimanapun ya berada harus membela dan memperjuangkan akidahnya. Apa akidahnya? Yaitu mengembalikan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam yang berada di bumi para nabi Palestina ke pangkuan Islam wal muslimin. Ada satu hal lagi sebelum saya tutup sambutan saya, karena perjuangan ini perlu dana dan tenaga juga waktu yang dikorbankan, ya, perlu dana yang memadai agar acara ini, webinar ini bisa terus berkelanjutan dinikmati oleh para peserta semuanya, ya, dan ini perlu proses untuk berkelanjutannya sehingga tidak mudah berhenti di tengah jalan, ya, dan dana ini juga adalah ruh dalam perjuangan kami, ya, terutama perjuangan Islam. Maka dengan berat hati, ya, mulai webinar yang akan datang mulai bulan depan, kajian Akina KPIPA seri 05 mungkin akan mulai digulirkan infaknya, infak per peserta 10.000 per orang, ya, insya Allah mulai bulan depan. Nah, mudah-mudahan dana ini tidak menjadi berat, ya, atau tidak dikatakan terlalu sedikit bagi yang mampu, ya, semata-mata agar webinar ini bisa terus berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Ya, adapun ini akan kita mulai untuk kajian bulan depan insya Allah. Jadi otomatis siapa yang berinfak maka dia bisa mendapatkan linknya, gitu, ya. Dan infak peserta ini nanti akan bisa ditransfer ke panitia KPIPA. Nanti ditanyakan kepada Mbak Puji yang ada di grup kajian Akina, ya. Mudah-mudahan infonya nanti akan segera di-share di grup kajian Akina. Alhamdulillah grup kajian Akina sudah berjumlah lebih dari 100, ya, setelah melakukan 4 kali webinar. Adapun adapun dana infak tadi itu di luar donasi untuk Palestina, ya. Donasi Palestina itu tetap ada dan sampai kapanpun tetap ada karena saudara kita yang berjuang di Palestina butuh dana, ya, butuh doa, butuh dana. Ya, hari ini banyak mereka yang terlantar, apalagi belum ada tayangannya tadi, ya, kondisi yang terjadi hari ini di Gaza itu banjir, ya, banjir dalam kondisi rumah mereka runtuh, ya, belum ada rumah, mereka terluka, kehilangan harta benda, kemudian datang lagi banjir besar di Gaza sehingga barang mereka hanyut, ya, rumah yang runtuh juga belum siap untuk dibangun, itu tidak lagi memadai karena terendam air banjir itu di Gaza. Juga saluran-saluran air bersih juga tidak ada, ditutup oleh Israel, ya. Jadi ya makin sempurnalah penderitaan orang-orang saudara-saudara kita di Gaza. Tapi subhanallah semangat mereka, ya, untuk menjaga rumah Allah Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa, tidak memupuskan semangat mereka untuk tetap berada di Palestina, menjadi orang di garda terdepan membela Masjidil Aqsa. Ya, jadi insya Allah siapa yang hari ini mau menyalurkan dananya, di Al-Quds sendiri hari ini di Yerusalem, ya, di Baitul Maqdis juga musim hujan. Tapi alhamdulillah dari film-film yang ditayangkan langsung dari sana, ya, mereka tetap berbaris berjamaah setiap setelah 5 waktu sholat. Walaupun mereka sajadahnya itu terendam air hujan, ya, sampai setelah sholat mereka harus memeras sajadahnya itu seperti memeras air cucian, gitu, ya. Jadi mereka hujan sederas apapun, mereka tidak berkurang saf mereka di Masjidil Aqsa. Ya. Karena memang itulah mereka sebagai murabitin Maqdis, ya. Kalau mereka sampai berkurang safnya atau tidak
berkurang orang yang hadir dalam Masjid Aqsa untuk sholat, ya, maka tentara Israel pasti akan menguasainya. Jadi inilah yang dijaga. Jadi sumbangan dana, donasi dari teman-teman semua, dari ibu-ibu yang salehah di ada grup ini, yang ada di acara ini sangat dinanti mereka. Hari ini kita bisa makan, walaupun pas-pasan mereka mungkin tidak makan berhari-hari. Tapi mereka punya semangat untuk menjaga rumah Allah, menjaga tanahnya para nabi. Mudah-mudahan donasi kita ini bisa menyampaikan kita ke surga, ya, memudahkan mereka dalam perjuangan tanah Palestina. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya, jika kami dalam menyelenggarakan acara ini banyak kekurangan, dan kami hanya bersandar kepada dengan semua kerja-kerja ini semata-mata untuk mencapai ridho Allah dan untuk kemenangan Islam dan Muslimin. Akhirul kalam, saya mohon maaf dan selamat menikmati kami hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lisa atas sambutannya. Menginjak untuk acara berikutnya, yaitu pembacaan doa pembuka yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Gigi Damayanti. Bu Febi, kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, jazakillah Mbak Rina selaku moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan diri kita, hati kita, pikiran kita, menengadahkan tangan kita kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepadanya untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina yang masih terus berjuang dari penindasan para penjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'alaika bil yahudi wa a'wanihim mu'tadin alladina qatalu ikhwanana al-muslimina fil masjidil aqsa khassah wa fi Filistin 'ammah. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man 'awanahum ba'sakal ladzi la yaruddu 'anil qaumidh zalimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fil Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma dammir Yahuda wal Israel wa shattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur 'alal mujahidin a'daina wa a'daina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu kepada para kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami, kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, hukumlah mereka, sesungguhnya mereka tak mampu Engkau. Ya Allah, cerai-beraikanlah mereka, porak-porandakanlah kesatuan mereka, turunkanlah balasan-Mu atas mereka. Ya Allah, kumpulkan dan binasakanlah mereka, dan janganlah Engkau sisakan sedikit pun dari mereka. Ya Allah, turunkanlah atas mereka dan semua pihak yang membantu mereka balasan-Mu yang tidak dapat ditolak oleh kaum pembuat kezaliman. Ya Allah,
Selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang lemah di Palestina. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka. Dan keluarkanlah mereka dari isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dan sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka dan jauhilah musuh-musuh mereka, karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali darimu. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh-musuh agama hanya dengan rahmat-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sampaikanlah salam kami untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Feby. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan tentang materi tentang kisah pembebasan Baitul Maqdis yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah LC.MAG. Sebelum beliau memaparkan materi, saya akan bacakan biodata beliau. Ini adalah biodata beliau. Nama Ustazah Nur Hamidah LC.MAG, alamat Gang Haji Bain, RT 11 RW 4, nomor 128, Kelurahan Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Tempat tanggal lahir Jakarta 13 Februari 1975. Dengan kontak person beliau 0812 8953 5805, alamat email umi.id4h@gmail.com, dengan IG dan Facebook beliau Nur Hamidah Salimah. Untuk pendidikan beliau S1 University Al-Azhar Kairo, S2-nya Institut Agama Islam Negeri Jakarta, S3-nya program S3 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Untuk aktivitas beliau, dosen STAI Al-Qudwah Depok tahun 2000 sampai sekarang, Syariah Konsultan Center Indonesia tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan narasumber keislaman Majelis Taklim Perkantoran tahun 1997 sampai sekarang, dan Ketua Departemen Dakwah PP Salimah tahun 2005 sampai dengan sekarang. Untuk karya atau buku yang sudah diterbitkan oleh beliau, yaitu Tafsir Tematik Surat Yasin pada tahun 2007, diterbitkan tahun 2007, Zikir dan Doa dalam Al-Quran diterbitkan tahun 2010, Tafsir Surat An-Nisa diterbitkan tahun 2015, dan 1001 Kisah Cahaya Bumi Ambia diterbitkan tahun 2021. Keluarga, beliau sudah berkeluarga dengan suami bernama Muhammad Dodi Bintara SE dengan 3 putra-putri.
Yang pertama Rifki Faisal Muiz, yang kedua Risa Sofia Putri, yang ketiga Fakiha Rauda Afwa Putri. Demikian ya sekilas tentang pembicara kita pada pagi hari ini. Selama kurang lebih nanti 1 jam ke depan atau 60 menit ke depan, kita simak bersama-sama tentang kisah pembebasan Baitul Maqdis dengan sebaik-baiknya ya Bunda semuanya. Kepada Ustazah Nur Hamidah LCMAG, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakillah khair. Sebelumnya saya diizinkan share screen sendiri enggak? Monggo Ibu. Oh iya benar, alhamdulillah. Cek dulu. Udah nampak ya? Sudah Bu. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat dan taklim ya saya persembahkan kepada ya Ustazah Lisa Malike, juga Ibu Dr. Gigi Febi ya selaku Ketua Akinah, juga para ibu-ibu, para rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah di hari ini Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, ya dalam amal kita, dalam niat kita, dan Allah akan mempermudah kita menjadi sosok yang kelak menjadi Maryam-Maryam kontemporer. Dengan dibuktikan hari ini, alhamdulillah ya kita menghadiri satu komitmen ruhul iman kita ya agar tidak hanya menjadi satu wawasan kita, tapi juga menjadi penggerak dalam keimanan kita bahwa apa yang terjadi di Baitul Maqdis ya menjadi bagian dari komitmen kewajiban iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semoga dengan nama Allah ya Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu radiyatan mardiyah dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Inilah bagian dari ikatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa estafet perjuangan yang dulu dilakukan oleh Rasulullah terwarisi kepada kita, dan kitalah yang siap dengan sami'na wa ata'na. Kalau kita lihat hari ini sudah memasuki bulan Jumadil Akhir, di bulan Islam atau bulan-bulan Hijriah. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Bukankah salah satu dari persiapan kita di bulan Ramadan dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Berarti 12 hari menjelang Rajab kita meminta keberkahan, dan salah satu keseriusan kita yaitu kita akan belajar tentang bagaimanakah kondisi tanah yang diberkahi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an menyebutkannya tidak dengan Palestina, tapi Al-Qur'an menyebutkan dengan Masjidil Aqsa dan juga tanah yang diberkahi, ataupun ada juga yang menyebutkan dengan tanah yang al-muqaddas, ya, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi adalah salah satu kebutuhan kita, bahwa kita menginginkan keberkahan hidup kita juga dimulai dari ikatan kita mencoba untuk peduli dengan tanah yang diberkahi, yaitu di Baitul Maqdis. Ya, karena kita tahu bahwa apa yang menjadi wilayah Baitul Maqdis bukanlah wilayah yang hanya terjadi dalam peta pertanggungjawaban umat Islam ya hari ini saja, ataupun dari sejak Nabi Muhammad, tidak. Tapi bagaimana peta Baitul Maqdis sudah menjadi tanah yang warisatul anbiya, ya tanah yang menjadi tanah para nabi dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nenek moyang para nabi ya disebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kita tahu Nabi Ibrahim memiliki 2 anak yang nanti dari 2 anak ini akan menjadi pusat
ya peradaban Islam sampai akhir zaman. Dan kita punya ikatan dalam dua peninggalan ya dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari garis Ishak ya itulah nanti menjadi keturunan Bani Israel. Sedangkan dari garis Ismail alaihissalam itu akan menjadi keturunan Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa bangunan ibadah yang pertama kali didirikan di muka bumi adalah Baitullah di Mekah. Tapi 40 tahun kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mendirikan Al-Aqsa. Berarti Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua kiblat, dua kota suci yang menjadi warisan bagi umat Islam sampai akhir zaman. Dan itu sudah menjadi sebuah komitmen yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan dua kota suci ini akan selalu dijaga baik dari keturunan Nabi Muhammad SAW ataupun dari keturunan garis Ishak alaihissalam. Karena nanti pembebasnya adalah pemimpinnya adalah Imam Mahdi dari keturunan Rasulullah SAW dan juga nanti Nabi Isa alaihissalam. Nah, di manakah posisi kita sebelum nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan sebuah janjinya? Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak ingkar janji. Karena kita tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah penutup yang berisi dari warisan risalah-risalah Nabi sebelumnya. Sedangkan Baitul Maqdis disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran adalah kota yang memang menjadi kotanya para nabi. Disitulah ya bagaimana diamanahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ya dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-71. Di situ pun juga bagaimana Allah mewarisi kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga dalam surat Al-Anbiya. Begitupun kepada Nabi Musa dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nabi Musa dengan Bani Israel dan mendapatkan wahyu itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 137. Dan bahkan nanti lahirnya garis penutup dari Nabi Ishak alaihissalam yaitu Nabi Isa dengan ibunya Maryam binti Imran juga disebutkan di dalam surat Maryam juga di Baitul Maqdis, di kota yang disucikan. Sedangkan kita untuk umat Nabi Muhammad, bulan Rajab adalah bulan di mana kita mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan disinilah bagaimana pembebasan Masjidil Aqsa juga menjadi bagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi dengan meninggalnya Rasulullah SAW, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bukan berarti selesai, bukan berarti ya udah mau gimana lagi, tidak. Tapi PR ini akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban keimanan bagi kita semua sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan untuk itulah bagaimana di setiap bulan Rajab dikaitkan dengan keberkahan di bulan Ramadan, karena mau tidak mau keberkahan hidup kita, keberkahan nafas kita, keberkahan keluarga kita, semua juga ketika kita punya ikatan dengan tanah yang diberkahi. Di manakah tanah yang diberkahi? Rasulullah SAW sudah survei terlebih dahulu ketika mukjizat yang dihadiahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ayat ini ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi, disebutkan dengan Maha Suci Allah. Berarti bisa jadi ini adalah peristiwa yang memang mukjizat di luar akal manusia. Nggak bisa ya kita akan memahami bagaimana prosesnya dengan kasat mata melalui akal manusia. Semua adalah sebuah proses mukjizat yang kun fayakun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi asra, dialah yang telah memperjalankan Rasulullah SAW di malam hari. Peristiwa ini adalah peristiwa di malam hari, punya kekuatan waktu malam, karena malam memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa,
ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peta yang sekarang ada di peta dunia. Kemudian alladzi barakna haulahu, di mana dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah alladzi barakna haulahu, menjadi tanah yang diberkahi. Karena ini menjadi tanah yang diberkahi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga cipratan keberkahan kepada siapa yang memang ingin meraih keberkahan. Dan untuk menjadi tanah yang diberkahi, di sana ada proses ya ujian agar sikap kita mencari keberkahan, produktivitas kita dalam mencari keberkahan itu akan langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanah yang diberkahi ini sampai akhir zaman, linuriyahu min ayatina, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai akhir zaman, peristiwa-peristiwa dahsyat yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata, tapi terjadi di tanah yang diberkahi karena memang itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan apa peristiwa yang terjadi di saat itu, Allah hanya ingin melihat. Inna huwas sami al-basir. Allah cuma kepengen dengar. Apa sih ucapan kamu? Apa sih komentar kamu? Allah cuma kepengen dengar. Ya ketika terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat, di manakah kamu punya kontribusi, punya peran, punya ikatan, bahwa disitulah ada keberkahan yang disiapkan oleh Allah. Allah kepengen dengar apa yang kalian ucapkan. Basir, Allah juga pengen menyaksikan, pengen lihat apa sih yang kamu lakukan. Karena bisa ada di antara kita, na'udzubillah min dzalik, ya yang hanya menjadi penonton, tapi insya Allah ya keluarga besar Akina tidak hanya sebagai penonton, tapi kita akan memantaskan diri bahwa ya Allah saksikanlah. Ya Allah dengarkanlah, ya Allah tolong lihatlah kami, bahwa kami tidak menjadi penonton, tapi kamilah sebagai orang-orang yang punya peran aktif berkontribusi dalam semua kejadian, semua peristiwa yang ada di Baitul Maqdis. Nah untuk itu teman-teman harus bisa memahami peristiwa yang akan ditunjukkan oleh Allah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, dan disitulah ada pintu keberkahan. Peta Baitul Maqdis itu yang mana aja. Nah, jadi yang disebut dengan Baitul Maqdis, tanah yang disucikan, tanah yang diberkama, adalah ring pusat yang terdekat. Memang itulah pusat yang kita sebut dengan tempatnya berdiri Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, namun tidak hanya tidak hanya tempat di mana Masjidil Aqsa saja berdiri, tapi ring pertama Baitul Maqdis ini adalah ring yang terdekat dengan berdirinya Masjidil Aqsa. Ya, di sana ada Hebron, ya di sana ada Lud, di sana ada Ramlah, nah, di sini ada Nablus. Inilah kota-kota yang disebut sebagai ring pertama, tanah yang diberkahi yang akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah sampai akhir zaman. Namun ya karena Allah menyebutkan dari Masjidil Haram di Mekah ya sampai Masjidil Aqsa di Palestina, maka ring yang kedua, tanah yang diberkahi, meluas, dan itu sudah disurvei oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Musa alaihissalam. Dan ring yang kedua yang disebut dengan tanah yang diberkahi berarti memancar tidak hanya di Masjidil Aqsa, tapi sampai ke Mesir dan juga tanah Syam. Inilah tanah yang diberkahi yang kedua. Yang nanti bagaimana konflik pertarungan antara yang hak dan yang batil, di situ ada pintu keberkahan buat kita semua, tergantung dari as-sami. Allah akan mendengar apa yang kita ucapkan, al-basir, Allah akan menyaksikan di mana kontribusi kita, di mana peran kita. Dan ring yang ketiga yang disebut dengan tanah yang diberkahi adalah terbentang dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berarti inilah yang disebut dengan tanah yang diberkahi. Kepedulian kita tidak hanya dengan Al-Aqsa, tapi kepedulian kita dengan tanah yang diberkahi yang memang
semua tanah, semua negara yang terbentang dari Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Dan jangan sampai, maaf, ya, ketika terjadi konflik di dalam negeri tersebut, ketika terjadi konflik di daerah tersebut, ucapan kita justru ucapan yang merendahkan mereka. Memang sih yang namanya Jazirah Arab kayak begitu, kerjaannya perang melulu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ngapain ngurusin mereka? Di negeri kita aja banyak yang menderita, di negeri kita aja banyak yang melarat. Jangan seperti itu. Karena apa yang kita ucapkan, Allah akan dengar. Apa yang kita lakukan, Allah akan menyaksikan. Dan kita menginginkan keberkahan hidup kita, dan Allah akan menghubungkan keberkahan kita sekali lagi ketika kita punya kepedulian dengan tanah yang diberkahi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, pertarungan antara yang hak dan batil. Nah, umat Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dua kota suci ini. Di mana ya dalilnya kalau memang Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Haram tanggung jawab kita. Kan kita negara Indonesia, kita punya tanggung jawab masing-masing. Yang namanya pertanggungjawaban iman tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas domisili. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kamu perlu investigasi dulu, kamu survei dulu. Kenapa? Karena nanti hasil dari investigasi, hasil dari survei yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itulah yang akan menjadi amanat untuk umat Islam sampai akhir zaman. Untuk umat yang mengaku sebagai ittiba Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW. Dan peristiwa survei yang pertama itulah yang terjadi di bulan Rajab, ya, peristiwa disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, kita harus tahu kalau Rasulullah SAW itu nggak langsung dijemput oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram, alatul, ya, instan langsung nyampe ke Masjidil Aqsa. Tidak. Tapi Rasulullah SAW diminta untuk singgah di 3 tempat. Ya, dijemput oleh malaikat Jibril, lalu diturunkan di satu tempat. Ketika dijemput dari sini kan, ya, lalu diturunkan di satu tempat. Rasulullah disuruh sholat. Setelah itu Rasul ditanya sama malaikat Jibril, tahukah engkau di mana kamu sholat? Ya, Rasulullah nggak tahu. Ya, orang dijemput lalu pergi ke langit, tiba-tiba diturunin di daratan, kita nggak tahu petanya di mana, ya. Lalu apa kata malaikat Jibril? Ini adalah At-Thaibah, ya, di sanalah kalian akan hijrah. Berarti Rasulullah SAW dijemput oleh malaikat Jibril menuju ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, singgah pertama di kota Madinah. Di sanalah kalian akan hijrah. Sudah ada investigasi dan survei tempat terlebih dahulu. Kemudian apa? Rasulullah SAW juga dilanjutkan perjalanannya dan singgah di satu tempat. Setelah sholat ditanya lagi oleh malaikat Jibril, tahukah kamu di mana kamu sholat? Ya, Rasulullah nggak tahu. Lalu apa kata malaikat Jibril? Ini adalah Tur Sina, Bukit Sinai. Disinilah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Berarti kota Madinah milik umat Islam. Ya, Mesir akan menjadi milik umat Islam sebagai tanah yang diberkahi, ya, yang diwarisi juga kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah singgah lagi sebelum sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, yaitu di satu tempat. Ya, setelah itu Rasul diinformasikan di sinilah yang disebut dengan Baitul Laham, Bethlehem. Disinilah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Baru kemudian sampai ke titik Mi'raj, ya, ke titik Isra, ya, akhir Isra dan awal dari start Mi'raj, yaitu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, inilah yang menunjukkan kalau Baitul Maqdis tidak hanya apa negara yang terletak di sana ada Masjidil Aqsa saja, tapi juga ring ketiga sampai ke kota Mekah. Nah, Rasulullah SAW setelah Isra, ya, Rasulullah kan diajak oleh malaikat Jibril kemudian melakukan Mi'raj, ya. Kemana Mi'raj? Ya, Rasulullah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa, ketika Rasulullah SAW akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah diminta singgah di 9 tempat.
Nah, 7 tempat namanya langit ya untuk survei dan investigasi. Ya, orang-orang yang punya pengalaman, punya ikatan dengan Baitul Maqdis yang ada di bumi. 2 tempat lagi adalah 2 tempat di atas langit. Apa saja itu? 7 tempat adanya namanya adalah langit. Setiap langit Rasulullah bertemu dengan para nabi. Diperkenalkan oleh malaikat Jibril. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Inilah Abul Nas, bapaknya manusia. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nggak selesai sampai di situ. Jadi Mi'raj itu nggak hanya sampai ke langit ketujuh, ya, tapi naik lagi satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha adalah satu tempat di atas langit ketujuh. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha? Rasulullah di Sidratul Muntaha diperlihatkan 4 sungai. 2 sungai ada di bumi, 2 sungai ada di surga. Maksudnya apa? Ya, 2 sungai yang ada di bumi itulah nanti ketika terlihat di bawah adalah sungai Nil yang terpanjang di Mesir dan sungai Efrat yang ada di Irak. Karena nanti daerah yang ada dilintasi antara Nil dan Efrat itu adalah daerah yang akan menjadi linuriyahu min ayatina. Akan selalu bergejolak antara yang hak dan yang batil. Dan siapa yang punya kepedulian, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dengan peristiwa yang ada di 2 sungai ini, dia akan layak mendapatkan 2 sungai yang ada di surga. Kenapa? Karena lihat ternyata ibu-ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, 2 sungai yang ada di bumi, sungai Nil dan sungai Efrat, ya, dalam Google Image itu sudah diborder oleh orang-orang Yahudi. Dia dianggap sebagai tanah suci milik orang Israel. Makanya ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka nggak mau kalau umat Islam itu mengetahui bahwa di Sidratul Muntaha, nabinya, Nabi Muhammad sudah diperlihatkan 2 tempat, 2 sungai ini yang menjadi kota suci yang mulia, menjadi tempat yang diberkahi. Mereka nggak mau. Mereka akan berupaya, udah pokoknya Isra dan Mi'raj itu hanya sekedar ngomongin tentang sholat aja. Ya, Isra Mi'raj itu ya hanya tentang menghibur Rasulullah atas wafatnya ya pamannya atau juga wafat istrinya, tidak. Ya, mereka sengaja untuk menutupi, padahal hadis-hadis Rasulullah SAW sudah mendokumentasikan jangan dipotong karena sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi PR umat Islam sampai akhir zaman. Apa yang terjadi karena ini sudah menjadi diborder oleh orang-orang Yahudi. Ya, kemudian juga tidak hanya sampai di Sidratul Muntaha. Ya, Rasulullah SAW juga diingatkan ya bahwa yang nanti titik dari tempat Rasulullah Isra terakhir dan tempat awal dari Mi'raj yaitu Masjidil Aqsa, kita harus pahami bahwa Masjidil Aqsa ini benar-benar menjadi tempat yang perlu dijaga oleh umat Islam. Tidak hanya menjadi kewajiban orang-orang Palestina, ya tidak hanya kewajiban orang-orang Arab, tapi menjadi kewajiban yang menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian apa? Ya ibu-ibu sekalian, setelah Rasulullah singgah di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW pun diajak oleh malaikat Jibril singgah lagi di satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Kalau versi hadis adalah Baitul Ma'mur. Kalau kita tahu versi Al-Quran yang disebut juga dengan Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena disinilah Rasulullah SAW diberikan minuman yang luar biasa. Ya, karena Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha adalah tempat di mana Al-Quran ya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat di Baitul Ma'mur, Rasulullah diberikan 3 minum, susu, madu, dan bir. Ternyata yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah susu.
Ya, kenapa? Karena ketika Rasulullah milih susu, apa kata malaikat Jibril? Bahwa engkau bersama dengan umatmu alal fitrah, akan selalu berjalan di atas fitrah. Dan ini kenapa hubungan erat antara bulan Rajab, bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Karena siapa yang benar-benar mencari keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bukankah nanti hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu di bulan Syawal disebut dengan Idul Fitri, akan kembali menjadi fitrah, tanpa dosa, tanpa nista, tanpa celak, ketika mereka benar-benar memantaskan diri untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan umur, keberkahan amal, keberkahan harta, keberkahan hidup. Ya, ketika memang keberkahan ini sekali lagi tidak hanya egois, hanya memikirkan diri sendiri, tapi paling tidak doa kita, kontribusi kita juga dengan saudara-saudara kita yang ada di ring pertama, ring kedua, ring ketiga Baitul Maqdis. Baru terakhir Rasulullah SAW menjadi tamu Allah, dan disitulah Rasulullah dihadiahkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kita tidak hanya diminta oleh Allah dengan kepedulian sosial, tapi juga bagaimanakah efek sholat kamu, baik atau tidak baik, sholat kamu ngefek atau tidak ngefek, tergantung ketika kamu sholat, ba'da sholat, adakah kepedulian kamu ya dengan saudara-saudara kamu yang sedang terzolimi. Nah, inilah kenapa ditutup ya bahwa kekuatan ibadah sholat kita berbanding lurus dengan kekuatan kontribusi kita, kepedulian kita ya dengan saudara-saudara kita ya dengan tanah yang al-barokah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Berarti Rasulullah SAW di waktu Isra dan Mi'raj sudah diberikan sinyal. Nih, ya, kamu tidak hanya orang Mekah, kamu tidak hanya peduli dengan Jazirah Arab. Al-Quran itu rahmatan lil alamin, bahwa nanti Al-Quran akan selalu berhadapan dengan tantangan, dan pusat tantangan pertempuran bainal haq wal batil itu memang selalu akan berpusat di Baitul Maqdis. Nah, itu baru survei. Nah, kemudian apa? Ketika selesai Rasulullah Isra dan Mi'raj, lalu Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Nah, kemudian kan Rasulullah SAW berhadapan dengan para kafir Quraisy, dari mulai pertempuran Badar, pertempuran Uhud, sampai sinyal kalau umat Islam benar-benar harus menunjukkan siap berkorban, tidak hanya dengan semangat imannya aja, tapi buktikan dong, jangan cuman omdo ya, cuman ngomong doang, ayo buktikan, karena iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan ya, tapi komponen iman kalau kita ingat dalam surat Al-Hujurat ya, bahwa iman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, ya diucapkan dengan lisan, kemudian juga tsumma lam yartabu, diyakini dengan hati ya, dan harus ada buktinya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Buktikan dengan jihad kamu, dengan siap berkorban kamu, dengan apa? Ya dengan harta dan jiwa raga kamu. Dan Rasulullah SAW sudah mulai real, ada amanah action kaum muslimin, para sahabat, pembebasan Al-Quds, pembebasan Baitul Maqdis, yaitu sinyal warisan perjuangannya ketika di peristiwa Perang Khandaq. Ya, ketika Perang Khandaq ini kita tahu 1.000 pasukan Rasulullah SAW dengan penduduk Madinah ya yang ada di kota Madinah itu kan akan diserbu, dihabisi ya oleh orang kafir Quraisy dengan para sekutunya sampai berjumlah 3.000 orang. Mereka ingin membantai kaum muslimin. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan innamal usri yusra. Di setiap satu kesulitan bersamanya itu akan banyak kemudahan-kemudahan. Dan apa kesulitan yang dihadapi oleh para sahabat pada saat itu? Karena dikepung, ya mereka benar-benar dalam kondisi yang serba kesulitan. Ya, sehingga pada saat itulah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, orang Persia, menyampaikan idenya. Ya Rasulullah, kami biasanya kalau dikepung kayak begini nih, kami akan membuat parit. Nah, saat itulah akhirnya satu-satunya benteng untuk menghalangi
dan tetap ikhtiar untuk mempertahankan eksistensi kaum muslimin di Madinah, Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk membuat parit, ya, dengan kondisi yang benar-benar ya serba keterbatasan, ya, makan pun keterbatasan, ya, karena kan Abu Bakar, Umar kan sampai mengganjil perutnya karena lapar, karena memang nggak bisa bekerja. Gimana nggak bisa bekerja? Semua tuh harus fokus berada di garda depan. Kalau mereka terlalaikan, bisa-bisa nanti kan orang kafir Quraisy itu akan masuk dan habislah Madinah. Ya, akhirnya apa? Ya, ketika mereka mengganjal perut karena lapar, pengen mengadulah kepada Rasulullah SAW, tapi nggak jadi. Lidah mereka keluh. Kenapa? Karena Rasulullah ternyata perutnya diganjal dengan 2 batu. Berarti Rasul lebih lapar. Dan setiap kesulitan pasti banyak kemudahan. Hanya orang-orang yang punya positive thinking dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dibuktikan oleh Rasulullah SAW ya positive thinkingnya ya ketika para sahabat menemukan satu batu yang sangat besar. Udah kepayahan mereka, nggak bisa mereka menghancurkan batu itu. Kenapa? Aduh, udah kuat banget, besar banget ini batu. Diserahkanlah kepada Rasulullah SAW. Ternyata dari batu yang sangat besar ini ya tersirat bahwa umat Islam walaupun dalam kondisi kesulitan, mereka harus punya visi dan misi rahmatan lil alamin, tidak hanya di tempat mereka, tapi juga sampai ke seluruh dunia, termasuk dalam pembebasan Baitul Maqdis. Yaitu apa? Ketika Rasulullah menghancurkan di pukulan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Aku dipancarkan ya dari cahaya percikan api itu, ya Rasulullah diperlihatkan diberi kunci Syam. Berarti apa? Kelak Islam itu tidak hanya milik orang Mekah. Islam itu tidak hanya milik orang Madinah. Ya, walaupun kejadiannya di sini, tapi begitu batu yang pertama dihancurkan, terpancar cahaya dan Rasulullah diserahkan kunci Syam. Ya, Syam berarti kalau sekarang ini terdiri dari 4 negara, yaitu Palestina, Syria, Yordan, ya, dan Lebanon. Ya, ini Syam. Berarti kaum muslimin bisa jadi perjuangannya sekarang, semangatnya sekarang, tapi ketika kita serius, warisan ini akan dilanjutkan dengan anak keturunannya. Ya. Kemudian pukulan yang kedua. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Aku diperlihatkan ya gerbang kunci Persia. Ya, berarti Islam akan memancar, tidak hanya ke barat, karena nanti dari Syam itulah akan menjadi Islam itu akan menguasai barat dunia. Ya, karena nanti dengan perang yang dilakukan oleh oleh Umar bin Khattab ya akan menghancurkan Romawi ya, Romawi Timur, dan itu akan menjadi sinyal Islam akan meluas sampai ke barat dunia. Dan ketika pukulan yang kedua ya Allah memberikan kunci Persia. Persia adalah Iran. Berarti Islam juga akan menyebar. Ya, tidak hanya di Mekah, di Madinah, tapi juga sampai ke Iran. Karena nanti dari Iran ini, dari Persia ini akan terus sampai ke Asia Tenggara, Asia Barat, dan Asia Timur, termasuk ke Indonesia. Dan kemudian apa yang terjadi pukulan yang ketiga? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Aku diperlihatkan kunci Yaman. Berarti nanti Islam tidak hanya ke barat, tidak hanya ke timur, tapi juga Islam akan keluar dari Jazirah Arab ya ke Timur Tengah. Karena Yaman itu kan kalau teman-teman lihat, Yaman itu kan kondisinya di bawah. Ya, nanti dari Yaman lari ke bawah sini, ya itu akan menjadi daerah Timur Tengah. Berarti seperti yang disenandungkan ya oleh para sahabat, ya para salafus sholih, as-sinulana, ya Cina menjadi milik kami, benua Hindia menjadi milik kami, semua negara akan menjadi milik kami, akan mendapatkan rahmatan lil alamin. Nah, ini pesan Rasulullah SAW bahwa ya Rasulullah survei ketika di Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah pun action dengan
darah, tenaga, waktu ya untuk menjadi warisan pembebasan tidak hanya Mekah dan Madinah, tapi Islam harus menyebar ya sampai ke barat dunia, timur dunia, ya selatan dunia. Ya, ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah meminta kepada kita bahwa kota suci Baitul Maqdis itu akan tetap menjadi amanah yang harus dijaga oleh umat Islam. Ya, ini keutamaan-keutamaannya ya saya ringkas saja ya karena untuk memotivasi ya jangan sampai kita sudah bahagia ketika hadir di Masjidil Haram, hadir di Masjid Nabawi, tapi kita gigit jari dengan kondisi Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, nah kemudian Rasulullah SAW pun ternyata tidak hanya menyuruh para sahabat ya untuk memotivasi semangat mereka ya untuk menikmati ibadah juga di Masjidil Aqsa, dan Rasulullah pun real ya dengan semangatnya, dengan tenaganya ya, tanda imannya mulai karena Islam tadi sudah diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Syam, sampai ke Syria, Persia. Nah, Rasulullah pun ya ketika akhirnya dengan perjanjian Hudaybiyah ya kemudian terjadi gencatan senjata ya setelah Rasulullah pernah melakukan survei ya dengan perang Mu'tah ya dengan survei Tabuk ya, ini kan sudah mulai ya dari Mekah ya ke Madinah. Nah Rasulullah sudah mulai survei ya ke Mu'tah dan juga ke Tabuk ya di mana kondisi memang umat Islam itu sangat dirindukan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka dijajah ya oleh bangsa Romawi, mereka dijajah oleh bangsa Persia yang memang dalam kondisi ketidakadilan, hukum yang benar sewena-wena, ya butuh keadilan. Dan bagaimana Rasulullah penjajaki ya dengan perang Mu'tah, perang Tabuk ya sebelumnya kan juga Rasulullah menulis surat kepada para pemimpin-pemimpin bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu dengan masuk Islam berarti apa? Kamu akan menemukan kedamaian. Ya dan Rasulullah SAW dengan wafatnya Rasulullah innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan berarti ya udah kita terima nasib ya, berarti di zaman Rasul aja nggak kelar, di zaman Rasul aja pertempuran hanya sampai di Tabuk ya itu pun belum sampai menguasai orang-orang Romawi ya, baru unjuk gigi aja dan orang Romawi juga baru tahu oh ternyata Islam itu tidak hanya ibadahnya aja, mereka kelihatan lusuh, mereka kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi ternyata kekuatan mereka ketika berperang kadang di luar akal manusia. Pasukan mereka yang ala kadarnya, tapi ternyata kekuatannya bisa ala luar biasa. Nah itu Rasulullah SAW sudah menunjukkan ada ketar-ketir orang-orang Persia, ada ketar-ketir orang-orang Romawi bahwa Islam ada ruh yang memang di luar akal manusia. Ya, tapi ketika Rasulullah SAW wafat bukan berarti ya udah nabinya aja yang mimpin nggak kelar, nabinya aja yang mimpin nggak bisa menang. Ya gimana kita? Tidak. Ya, dan dilanjutkan ya dengan kekhalifahan yang berikutnya. Walaupun kita tahu ya Abu Bakar ya dalam kondisi yang memang keterbatasan usia kepemerintahan, ditambah lagi harus berhadapan dengan musuh internal ya perang Yamamah ya perang orang-orang yang murtad. Akhirnya apa? Umar bin Khattab lah ya, Umar bin Khattab yang benar-benar ingin melanjutkan ya setelah Umar bin Khattab ikut ya di perang Mu'tah ya, Umar bin Khattab juga berkontribusi walaupun sempat terlambat di perang Tabuk, tapi Umar bin Khattab sudah melihat peta ya bahwa memang apa yang terjadi, sinyal waktu di perang Khandaq, sinar Islam itu terpancar ya ke barat, timur, utara, selatan dunia. Ini jangan hanya selesai di zaman Rasul, bahwa Islam itu ya adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diingatkan oleh Abu Bakar kan ketika Rasulullah SAW wafat, Umar kan sempat down, sempat akhirnya shock ya. Apa kata Abu Bakar kepada Umar? Iya Umar,
anta buddha Muhammadan fa inna Muhammad yamut. Kalau kamu menyembah Muhammad, Muhammad udah meninggal. Ya, tapi anta budallah, kalau kamu menyembah Allah Rabba Muhammad, Tuhannya Muhammad, fa innallaha la yamut. Allah nggak pernah mati. Dan disinilah Umar bin Khattab ingin menunjukkan semangatnya. Kita mah bukan hanya sekedar apa yang dilakukan oleh Rasul saja, ya, tapi kita bisa jadi melanjutkan apa yang menjadi PR yang belum dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena tugasnya Rasulullah sudah selesai dengan wafatnya Rasul, tapi tugas Islam rahmatan lil alamin akan berlanjut kepada umat Islam sampai akhir zaman. Dan itulah bagaimana Umar bin Khattab akhirnya yang mulai melakukan ekspedisi untuk pembebasan Baitul Maqdis. Ya, dimulai dengan apa? Umar bin Khattab melanjutkan bagaimana harus menjadi orang yang berkontribusi ketika janji Allah Islam itu akan menguasai Persia. Dengan penaklukan Persia di perang Qadisiyah di zaman Umar bin Khattab di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, untuk kembali menjelajahi bahwa menuju pembebasan Al-Aqsa perlu menuju juga pembebasan daerah-daerah yang ada di sekitar Al-Aqsa. Dan Umar bin Khattab real bertahap melakukan itu. Ya, ketika di perang Qadisiyah, ya, Persia. Nah, ini kan Persia. Ya Persia, ya. Jadi kalau kita lihat di Saudi Arabia, ya, bagaimana sebelumnya kan perang Mu'tah, perang Tabuk, ya, dilakukan oleh Rasulullah untuk survei unjuk kekuatan, dan real direalisasikan oleh Umar bin Khattab untuk membebaskan Persia, ya, Iran, Irak, yaitu pada saat di perang Al-Qadisiyah. Ya, lalu Umar bin Khattab juga melanjutkan bagaimana dengan menaklukkan Romawi. Ya, Romawi, pasukan Bizantium di perang Yarmuk. Di mana Yarmuk? Nah, kita tahu bahwa Yarmuk ini ya sudah masuk ke daerah yang mendekati ke Syam, ya, karena Yarmuk ini ada di Syam. Nah, ini Yarmuk, ya. Jadi kalau tadi Persianya ada di bawah, ya, Islam sudah mulai ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, ya, di tragedi Yarmuk. Karena Yarmuk ini berarti apa? Daerah-daerah yang ada di Syam, ring yang terdekat dengan Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang Romawi, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ketika di perang Yarmuk. Walhasil, ya, hasilnya apa? Ya, karena sebelumnya, ya, ketika Rasulullah SAW di perang Tabuk, ya, walaupun nggak ketemu sama pasukan Romawi, tapi kan Rasulullah sudah bersilaturahim dengan kabilah-kabilah yang ada di daerah sekitar ring Baitul Maqdis, menawarkan kalau kalian merasa terzolimi di bawah Bizantium, Romawi, maka kalian akan dilindungi ketika kalian masuk Islam, atau kalian mau takluk dengan Islam dengan cara, ya, kalian taat tunduk dengan membayar jizyah, maka kalian akan dilindungi oleh tentara kaum muslimin. Nah, apa yang ditawarkan Rasulullah SAW menjadi semangat dan harapan baru, ya, bagi masyarakat yang ada di sana, karena mereka berasa banget, aduh, dijajah sama orang Persia, ya, dijajah sama kerajaan Romawi, aduh, begitu deh, pokoknya benar-benar mereka menjadi bangsa nomor 2, menjadi bangsa yang dijajah. Begitu Islam menawarkan bahwa semua manusia itu adalah sama, ya, ketika yang berbeda adalah takwanya, tapi kalau kalian tidak masuk Islam, maka kalian akan dilindungi oleh kaum muslimin. Dan mereka sudah melihat bahwa pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW, auranya itu adalah aura para pahlawan-pahlawan. Dan wajar, akhirnya ketika perang Yarmuk, Umar bin Khattab menaklukkan Romawi, yang akhirnya masyarakat yang ada di ring Baitul Maqdis, termasuk orang-orang Nasrani yang menjaga Al-Aqsa, mereka pun dengan rela hati menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab, menandakan kalau mereka siap
mereka merasa tenang, mereka merasa nyaman. Daripada diambil sama orang-orang Romawi, mereka lebih senang, lebih percaya dengan Umar bin Khattab. Dan mereka pun melakukan dengan perjanjian keamanan. Apalagi ya uskup di sana ketika mereka melihat dan menyambut Umar bin Khattab, mereka merasakan ada ruh tawadu, ada ruh kasih sayang, bukan sekedar materi oriented, kekuasaan oriented, tapi memang benar-benar ini misinya bukan misi kemanusiaan saja, tapi misi mengangkat derajat manusia, dan ini adalah misi ketuhanan. Umar bin Khattab ya perawakannya bersama dengan Aslam ajudannya ya datang ke Palestina untuk serah terima kunci dalam kondisi yang tidak mentang-mentang sebagai khalifah gitu loh ya, harus disambut ya, harus dihormati, tapi mereka terkagum-kagum bagaimanakah sosok Umar bin Khattab adalah sosok yang luar biasa ya, dengan kondisi qanaahnya, kondisi kepemimpinannya ya, apa justru pada saat giliran Umar bin Khattab menuntun Aslam yang sedang gilirannya untuk menaiki onta, dan mereka yakin di sanalah akhirnya pertama kali Baitul Maqdis diserahkan kepada kaum muslimin, dan mereka benar-benar menginginkan bahwa Umarlah sebagai simbol keadilan dan kebijakan. Dan gak hanya itu ya, Umar bin Khattab pun menganggap ini adalah kerja tim, ini adalah kerja jama'i ya, yang dimana Amr bin As juga nanti sebagai saksi dalam peristiwa penandatangan perdamaian, karena memang Amr bin As juga punya kontribusi membebaskan Palestina ya ketika bangsa Romawi mengepung Baitul Maqdis, dan mereka pun ikut menyerah ya ketika di Panglima Amr bin As. Dan gak hanya itu ya, Khalid bin Walid yang punya kontribusi juga disertakan oleh Umar bin Khattab ya dalam menyaksikan penandatangan perdamaian, karena kita tahu Khalid bin Walid punya peran yang luar biasa menjadi panglima ketika menaklukkan Syria, menaklukkan Yordania, tanah Syam, ya itu pun dilibatkan oleh Umar. Jadi bukan mentang-mentang gue gitu loh, tapi inilah kerja jama'i. Begitupun ya Muawiyah bin Abu Sufyan, karena dia kan nanti sebagai gubernur ya di Damaskus ya, karena Muawiyah juga ikut serta dalam aksi pembebasan Palestina, maka Muawiyah pun juga diajak untuk menjadi saksi penandatangan perdamaian. Dan terakhir, orang yang begitu dipercaya, Abdurrahman bin Auf ya, orang yang sahabat Madinah yang begitu dipercaya ya, dan juga mendampingi Umar bin Khattab ya, diajak juga dalam pendatangan Baitul Maqdis. Artinya apa? Umar bin Khattab telah tiada. Tapi kenapa sekarang kondisi seperti ini? Jangan lupa, karena memang sampai akhir zaman yang namanya Baitul Maqdis akan selalu berada dalam pertempuran bainal haq wal batil. Jadi jangan sampai teman-teman di kondisi-kondisi musibah yang sekarang kita hadapi, kita menganggap aduh musibah saya besar banget, aduh ujian saya gede banget. Jangan, itu mah baru babak penyisihan. Karena kelak nanti ya Allah Subhanahu wa taala pasti ya akan kembali menghadiahkan kebebasan Masjidil Aqsa. Tinggal siapakah yang menjadi penonton di antara kita dan siapakah yang ikut berkontribusi, semua tergantung dari kita sebagai seorang muslimah untuk mempersiapkan bekal-bekal agar kalaupun tidak kita, kelak nanti anak keturunan kita, mereka yang punya kontribusi membebaskan Baitul Maqdis, walaupun itu akan dilakukan oleh anak keturunan kita. Hari ini kita menjadi ibu-ibu milenial, bukankah 50 tahun, 100 tahun? Ya, kita akan menjadi nenek moyang. Moga-moga anak keturunan kita lah yang akan menjadi pewaris kebaikan yang dilahirkan dari sejak semangat kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab, moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah sekali Bu, menarik untuk disimak, dan sepertinya kalau 1 jam memang masih kurang ya untuk saya pribadi. Masih perlu yang kita pelajari bersama.
menginjak acara berikutnya, yaitu mungkin ada bunda-bunda semua yang mau bertanya, boleh langsung via chat maupun secara lisan. Monggo kami persilahkan. Ada Ibu yang mau bertanya mungkin? Saya mau tanya, tapi pribadi boleh? Halo Tidak. Ibu Sri. Masih ingat saya, Bu? Iya ingat. Ya, lama nggak ketemu kita di Palapa. Kapan mau ke Palapa lagi? Ya, kita ketemu dulu di Zoom. Benar, kangen benar. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya. Amin. Monggo Bu, monggo. Ya, cuma tanya itu doang. Iya. Sapa kangen ya Bu. Saya mendengarkan. Ya, suaranya dan wajahnya masih bagus, masih teringat terus. Masya Allah, Insya Allah kita bisa silaturahim lagi nanti ya Bu. Mudah-mudahan bisa ya dari Masjid Palapa nanti adain Zoom untuk Ibu. Barakallah, Insya Allah Bu. Maksudnya Pak masjid di Baitussalam itu mengundang Ibu gitu lewat Zoom. Ya, moga-moga diberi kemudahan niat kita semua. Mudah-mudahan. Insya Allah. Terima kasih nih sama Akina, saya jadi bisa ketemu sama Ibu Hajah. Alhamdulillah. Ya, temu kangen. Jazakillah khair Akina. Silakan acaranya lanjutin apa lagi? Ya Ibu, sebentar. Ini sudah ada di kolom chat ya Bu, saya bacakan. Ya boleh. Kalau ada tiga aja kali ya, biar itu. Ya Bu, ini sih masih satu sih sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah boleh bagi saya yang belum memiliki anak dan saya berdoa kepada Allah jika saya diberikan sebentar Bu. Apa pertanyaannya? Sebentar Bu. Oh. Sepertinya sudah ada pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa dibacakan, Mbak Moderator, Mbak Rina. Dari Bu Nurliati Ahmad, bukan, siapa? Bu Zuhratunisa ya. Ini ya Bu yang izin bertanya, apakah boleh bagi saya yang belum memiliki anak dan saya berdoa kepada Allah jika saya diberikan saya berdoa kepada Allah diberikan ini Bu, kepotong. Bu Febi boleh bantu? Dari Ibu Nurani Murni, Bismillah, izin bertanya, apakah boleh bagi saya apakah boleh bagi saya yang belum memiliki anak dan saya berdoa kepada Allah jika saya diberikan amanah, saya akan mendidik anak-anak saya
menjadi anak yang soleh dan menjadi hamba Allah yang setia. Apakah doa saya mengandung janji kepada Allah? Mungkin langsung satu-satu aja ya, Ustazah ya. Kalau bisa 3 aja biar efektif. Nah, ini yang kedua pertanyaannya dari Bu Surah Tunisa. Pernah dengar tentang di Irak yang ada Sungai Ifrit. Kalau di situ merupakan Ifrat. Kalau di situ merupakan sumber fitnah. Gimana penjelasannya, Ustazah? Kemudian yang ketiga, dari Ibu Kurniati Maulina. Assalamualaikum, Ustazah. Izzah kaum muslimin pada zaman Rasulullah sampai salafus soleh sangat menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Bagaimana caranya kita, umat Rasulullah di akhir zaman ini, menaikkan izzah lagi seperti dulu? Langkah-langkahnya maksudnya, Ustazah. Mungkin sementara itu ya. Siap. Jadi yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, apakah boleh walaupun kita masih gadis ya, tapi kita minta doa yang visi dan misi itu punya anak, nanti akan kita hadirkan menjadi anak yang soleh. Bukannya tidak boleh, tidak cukup doanya. Ya, kenapa? Ya karena pertama kita harus menyadari bahwa lisan kita hari ini itu adalah nasib tidak hanya buat kita, tapi juga nasib untuk peradaban kita, dan gak hanya 10 tahun, 50 tahun, bisa jadi 100 tahun, 200 tahun kemudian. Ya, contohnya kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan visi dan misi. Jadi doa itu menunjukkan visi dan misi kita. Ya, di mana kan Nabi Ibrahim berdoa ya ketika di depan Ka'bah ya bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam, itu kan minta doanya Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Ya Allah, utuslah dari kaum ini satu rasul. Nabi Ibrahim kan mintanya satu rasul. Jadi kenapa kalau dari garis Ishak alaihissalam banyak nabi, kok dari Nabi Muhammad ya dari Nabi Ismail itu cuma satu nabi? Ya karena waktu berdoa Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah wa ba'as fihim rasulan, seorang rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpan dakwah ini, menyimpan doa ini dan akan memberikan di momen yang terbaik. Ya, walaupun dari garis Ishak itu banyak nabi, tapi dari garis Nabi Ismail karena mintanya Nabi Ibrahim cuma satu kan. Nah, kapan momen yang terbaik? Itulah ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Menjadi bukti Allah itu menyimpan doa. Nah, jadi walaupun teman-teman ada yang masih gadis, minta sama Allah itu ketika kepingin nikah, ketika pengen punya anak, harus visi misi untuk syiar dakwahnya Allah. Nah, kenapa saya bilang tidak cukup? Ya kalau cuman doanya ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh, yang membahagiakan, ya yang menjadi qurrata ayun, ya yang menjadi pelengkap kebahagiaanku. Kalau cuman aku doang berarti doa kita, visi dan misi kita ya hanya egois. Tapi kalau ya Allah, ya tolong hadirkan untukku seorang suami, hadirkan untukku ya anak keturunan, dzurriyyat ya anak keturunan yang nanti dari anak keturunanku, dari keluargaku, ya mereka akan menjadi orang-orang yang berkontribusi menjaga agamamu, menjaga sunnah nabimu. Pokoknya sekarang masih gadis dan Allah akan kabulkan 50 tahun, 100 tahun kemudian dari garis keturunan kita, ya karena Allah Subhanahu wa taala ya akan mengabulkan doa sesuai dengan visi dan misi yang ada. Nah, jadi tambahkan doanya ya, tidak hanya sekedar menjadi anak yang solih ya, tapi benar-benar anak-anak yang bisa menjadi
minal mujahidina fisabilillah, orang-orang yang menjadi pejuang di jalan Allah, ya, mereka yang membela agamanya Rasul, ya, menghidupkan ya sunnah-sunnah nabimu. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. No problem, ya, karena setiap ucapan kita adalah doa-doa kita. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Sungai Efrat akan menjadi sumber fitnah. Ini memang dari hadisnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah survei ketika Mi'raj, dan itu yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dua sungai di bumi adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat, dan dua sungai lagi sungai di surga. Berarti apa? Antara Nil dan Efrat, ya, itu adalah tempat yang akan menjadi pergolakan keimanan, ya, sampai akhir zaman. Jadi jangan diartikan cuman sungainya doang, berarti nanti sungainya jadi angker, ya, sungainya nanti jadi macem-macem. Enggak, ya, orang Yahudi aja, ya, ketika melihat hadis ini dari Mi'rajnya Rasulullah SAW langsung mensabotase, ya, seperti tadi kan yang saya tampilkan di Google Image itu, Nil dan sampai Efrat itu di border menjadi milik Israel Raya. Dan wajar, akhirnya apa? Mereka satu persatu kan Kuwait di itu adalah ya tempat yang diambil oleh Nabi Muhammad, bahkan dalam misi sucinya menjadi milik umat Islam. Mereka nggak mau. Jadi mohon memahami hadis ini, jangan akhirnya kita jadi membuat Sungai Efrat itu jadi kayak angker, gitu. Ya, jadi Sungai Efrat nanti akan jadi sumber petaka. Tidak, sungainya mah yang sungai yang menjadi barokah, ya, tapi daerahnya itu akan menjadi daerah yang akan ditunjukkan oleh Allah sampai akhir zaman, pertarungan antara yang hak dan yang batil. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana nih langkahnya kita? Kok di zaman Rasul kayaknya izah kaum muslimin itu begitu berasa menakutkan musuh. Nah, sekarang kok kita kayaknya umat Islam itu ya begitu deh, ya, jadi umat yang terpinggirkan, umat yang terhinakan. Di mana letak kesalahannya kita? Kita tahu bahwa kekuatan umat Islam adalah dari roh-rohnya. Rohnya, jasad kita mah punya banyak kelemahan, tapi roh-roh umat Islam itu yang punya kekuatan. Dan kekuatan roh tergantung dari interaksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan terlihat rohnya kuat atau tidak kuat, rohnya itu ngefek atau tidak ngefek, tergantung bagaimana kualitas rohnya. Contohnya apa? Roh dalam sholatnya aja. Ya, teman-teman lihat. Dalam surat Al-Ankabut, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat itu akan mampu mencegah dia tidak akan melakukan perbuatan yang fahsya, ya, perbuatan yang menodai syariat, perbuatan yang melanggar hukum Allah, dan juga akan menghindarkan diri dari perbuatan munkar, sesuatu yang melanggar peraturan. Nah, kalau orang yang sholatnya punya roh kayak begini, ya, maka ketika dia sholat subuh 2 rakaat, ruhnya akan berasa ngefek, ruhnya itu akan berasa memberikan energi positif kepada orang lain ketika memang setelah sholat subuh sampai menjelang zuhur, dia akan menjaga ruhnya, tidak akan menodai ruhnya, tidak akan melemahkan ruhnya dengan perbuatan fahsya dan munkar. Teman-teman akan lihat, ya, jangankan ngebayangin tentang pasukan-pasukan kaum muslimin deh, ulama aja deh. Ya, saya ketika berkunjung ke beberapa tokoh-tokoh ulama, ruhnya kita beda, ruhnya dia ke kita itu berasanya beda loh. Ada yang ulama kok kayaknya ruhnya nggak nempel, padahal mungkin dia punya titel segala macam, tapi auranya itu kayaknya nggak berasa ke kita. Tapi ada, saya kunjungnya seorang ulama, seorang kiai nggak dikenal, ya, tapi begitu saya masuk ke rumahnya, saya ngelihat wajahnya, dia mengucapkan basmalah ketika saya wawancara untuk penelitian ini, kok kayaknya udah membuat kita jadi gimana gitu. Begitu saya lihat, Masya Allah, ternyata dia tidak hanya
ruhnya yang luar biasa dalam ibadahnya, hubungan dengan Allah, dalam kekuatan sanad ilmunya ya. Sanad ilmunya itu ya dia benar-benar punya sanad ilmu, bergurunya itu langsung ke penulis kitab. Nah, disinilah jadi ruh itu hanya bisa dirasakan, izahnya itu hanya bisa dirasakan ketika memang ada kualitas roh. Dan ruh itu akan berkualitas tergantung dari interaksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bercerminlah dengan diri kita masing-masing. Sejauh mana sih ruh kita itu terisi dengan kekuatan hubungan kita dengan Allah? Sejauh mana sih ruh kita dihindari dari hal-hal yang melemahkan ruh kita dari perbuatan kemaksiatan? Kalau kita aja maaf masih nyerempet-nyerempet dengan maksiat, masih nyerempet-nyerempet dengan perbuatan dosa, wajar. Jangankan para musuh. Orang-orang yang ada di sekitar kita aja nggak merasakan energi positif dari kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin yang udah dijawab, mungkin ada pertanyaan kembali. Kalau Enggak, enggak kali dilanjut. cukup. Cukup ya, Mbak Dilanjutkan Rina. aja. Silahkan Ini Mbak ada Rina. satu lagi Bu Febi. Masih ada 3 pertanyaan. Ada yang belum dijawab? Satu Bu, peserta menanyakan tentang mungkin kabar terkini ya tentang anak-anak Palestina yang sedang terkena banjir. Oh, itu mungkin nanti dari Akina kali ya. Yang di bawah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zuhra Tunisa. Pertanyaan di akhir zaman, apa benar jika harus menjauh dari tempat Sungai Efrat? Mohon penjelasannya. Ada lagi atau tinggal satu? Ada dari Ibu Sri Rahwati, izin bertanya tentang uraian Ustadzah tadi. Kunci Masjidil Aqsa diserahkan kepada Khalifah Umar. Dari siapa? Kemudian dari Ibu Lail Nur Laila. Bismillah, izin bertanya Ustadzah, apa yang harus dipersiapkan atau langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan generasi pembebas Baitul Maqdis? Seperti tadi sepertinya sudah dijelaskan ya? Iya, sudah. Yang sudah saya efektifkan aja ya. Iya. Ada pertanyaan maksud, langkah-langkah apa yang dijalankan Khalifah Umar setelah pembebasan Baitul Maqdis? Mungkin sementara itu dulu ya, Ustadzah. Siap. Jadi yang pertama, betulkah nanti di akhir zaman kita menjauh dari ring Baitul Maqdis ya, terutama dari Efrat? Justru Rasulullah SAW menyuruh kita, ya ini ada dalam hadis dari Ummu Atiyah ya ketika saat itu Dajjal muncul di pusat Baitul Maqdis ya, dan berpusatnya itu di Palestina ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, pada saat itu nanti yang akan memimpin kaum muslimin melawan Dajjal, dia adalah Imam Mahdi. Dan pada saat nanti Imam Mahdi hadir, maka kalian tinggalkanlah negara kalian, tinggalkanlah daerah kalian, dan pergilah mengikuti Imam Mahdi walaupun kalian dalam kondisi merangkak. Artinya apa? Bukan malah menjauh, tapi malah diminta ya mendekat. Sampai di dalam hadis tersebut Ummu Atiyah kan bertanya kepada Rasulullah SAW, memangnya kemana orang-orang Arab ya, kok sampai Rasulullah wanti-wanti kalau nanti Imam Mahdi ya hadir untuk melawan Dajjal, ya dimanapun kalian berada wahai kaum muslimin, merapatlah ke merapatlah ke Imam Mahdi walaupun kalian dalam kondisi merangkak. Kemana bangsa Arab? Nah, bukankah di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah sudah menyebutkan kalau bangsa Arab itu sudah dibinasakan sama sudah dihancurkan ya dengan peristiwa di mana mereka melakukan perdamaian, perjanjian dengan bangsa Asfar ya, bangsa kuning ya, bangsa kulit merah lah ya, bangsa kulit merah, lalu mereka dikhianati dan bangsa Arab pada saat itu dibantai. Artinya apa? Ya menjaga Al-Aqsa, ya menjaga Palestina tidak lagi menjadi tanggung jawab tuh kan ada orang Arab, tidak, dimanapun kalian berada datangi ya dan bergabunglah dengan Imam Mahdi.
Sampai saya bilang kepada anak-anak saya, Umi tuh nggak heran kenapa orang-orang Palestina ketika melihat orang-orang Indonesia, kan sering mereka mengatakan, kalau kami mencium para pembebas Aqsa ya adalah ya dari orang-orang Indonesia. Kenapa Umi nggak heran? Kenapa? Saya bilang ke anak-anak saya, tahu nggak Mbak? Ya, bukankah ketika Dajjal akan muncul, itu sudah ada seleksi alam terlebih dahulu. Gimana seleksi alamnya? 3 tahun sebelum Dajjal muncul, air itu dari langit ya sudah dikurangi 1/4. Bumi tanamannya juga sudah dikurangi 1/4. Jadi tinggal 3/4. H-2 tahun sebelum Dajjal muncul, Allah sudah mengurangi 3/4 air, menahan 3/4 air hujan. Yang diturunkan cuma 1/4. Bumi juga begitu, 3/4 ditahan, ya yang tumbuh hanya 1/4. Berarti sudah mulai ada kekeringan di mana-mana. H-1 tahun sebelum Dajjal muncul, Allah sudah memerintahkan langit untuk menahan semua airnya. Allah menyuruh bumi menahan semua tanaman-tanamannya. Berarti apa? Kering kerontang. Ya, sampai mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti mereka makan apa? Tidak ada yang dimakan kecuali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berarti yang nanti akan siap menjadi pahlawan, ya membebaskan Al-Aqsa, mereka adalah orang-orang yang biasa kelaparan. Nah, saya sampai bilang sama anak saya, coba Mbak, kamu lihat dalam sejarah dunia, negara mana yang berhasil merdeka padahal mereka dijajah dan mereka dulu dalam kondisi kelaparan. Untuk mencari tahu orang-orang yang pernah punya sejarah kelaparan tapi mereka tetap bisa menjadi pahlawan, itu dari mana? Apa kata anak saya? Palestina sampai sekarang belum merdeka. Ya, yang Umi tanya adalah untuk membebaskan Palestina itu butuh pemuda-pemuda yang sudah terbiasa kelaparan, tapi dengan kondisi kelaparan bukan melemahkan mereka, tapi kondisi kelaparan mereka justru membawa kemenangan ya untuk negaranya. Apa kata anak saya? Indonesia yang bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi bisa jadi mereka yang istilahnya punya kekuatan, biasa lapar, biasa dulu ratusan tahun dihinakan, ratusan tahun dijajah, tapi ternyata kita punya sejarah, nenek moyang kita itu pahlawan, nenek moyang kita tuh pejuang. Ya, jangan sampai justru ketika nanti momen itu dibutuhkan, kok malah menjauh dari efrot. Padahal Rasulullah SAW menyuruh bahwa Imam Mahdi gak bisa sendirian. Imam Mahdi harus bersama dengan pahlawan-pahlawan. Dan bisa jadi pahlawan-pahlawan itu bukan orang Arab. Pahlawan-pahlawan itu adalah anak keturunan kita dari bangsa Indonesia yang dari dulu punya sejarah. Ya, terjajah, tapi kita bisa meraih kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Umar bin Khattab dapat kunci dari mana? Ya karena kan sebelum Islam datang, hegemoni kekuasaan itu di tangan Romawi, ya bangsa Romawi, di tangan bangsa Persia. Sedangkan Al-Aqsa ya itu sejak Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, ya bangsa Palestina bangsa Israel itu kan terjajah, dan Al-Aqsa pun juga tidak terawat dengan baik, ya apalagi dari zaman dulu kan, sejak Nabi Sulaiman wafat, ya Bani Israel ya begitu, ya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam kondisi yang memang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Nah, begitu orang Romawi kalah di peperangan, ya penduduk yang ada di sana kan belum Islam. Penduduk yang ada di sana bisa jadi mereka masih ada darah-darah yang mewarisi dari Taurat, Zabur, Injil, ya beragama Nasrani. Ya, yang akhirnya apa? Karena mereka menyadari betapa mereka itu menderita ketika dijajah oleh bangsa Romawi. Begitu Islam dengan Umar bin Khattab pada saat itu menunjukkan adanya angin segar rahmatan lil alamin, diserahkanlah kunci Baitul Maqdis dari pimpinan orang uskup ya Nasrani di sana
kepada Umar bin Khattab. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya, langkah yang pertama adalah perdamaian. Seperti yang tadi saya sampaikan. Langkah perdamaian ini berarti apa? Ada sebuah komitmen, ada sebuah kerjasama. Memang tidak dipaksakan dalam beragama Islam. Ya, karena dakwah pada saat itu ya Islam ingin menunjukkan dakwah rahmatan alamin. Nah, tapi mereka punya kewajiban, ya kewajiban tidak mengganggu kaum muslimin, kewajiban ya untuk apa istilahnya membayar jizyah kepada kaum muslimin. Ya sampai kapan? Nah, kita tahu ya bagaimana ketika Umar bin Khattab setelah menguasai Palestina bukan berarti kemenangan udah di atas angin segala-galanya. Ya semakin umat Islam di atas pohon berarti kan anginnya makin kencang. Dan kita tahu bagaimana akhirnya tragedi pembunuhan Umar bin Khattab. Ya, digantikan oleh Utsman bin Affan, tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, otomatis dengan kekhalifahan wafat, ya otomatis kan akhirnya ya tidak hanya kondisi internal yang dikacaukan, ya kondisi eksternal pun akhirnya kan juga diperebutkan lagi oleh bangsa Romawi, oleh bangsa Persia sampai nanti kan ya di zaman kekhalifahan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jam 11? Jazakillah khairan kasiran. Quizis ya, ibu-ibu semua. Link quizisnya sudah ada di kolom chat. Nanti quizisnya akan dipandu oleh Ibu Tristi. Pada Ibu Tristi kami persilahkan. Linknya sudah, Mbak. Jazakallah khairan Bu Rina atas kesempatannya ya. Sebentar saya kopikan linknya dulu sebentar. Jadi baik, sesi quiz kali ini kita akan menggunakan link quizzes ya, seperti yang kita lakukan pada kajian kita sebelumnya. Mungkin untuk ibu-ibu yang anak-anak PJJ sudah cukup familiar ya dengan quizzes. Baik, sebentar saya share linknya dulu. Jadi insya Allah akan ada 3 hadiah door prize untuk yang bisa menjawab dengan benar dan yang paling cepat. Sebelumnya saya infokan tata-tatanya untuk para peserta. Yang pertama, peserta hanya boleh mengikuti quiz ini 1 kali, dan yang kedua adalah dilarang mengkoreksi jawaban kuisnya ya. Baik, mari kita mulai kuis hari ini. Insya Allah akan ada 3 pemenang untuk kuis hari ini. Silahkan klik link quizzes yang sudah saya kirim via chat ya. Nanti kita akan tunggu pesertanya. Sementara sudah ada 7, silahkan diklik. Kita tunggu minimal 25 atau 30 orang ya. Jadi silahkan diklik linknya yang ada di kolom chat. Insya Allah pertanyaan juga tidak susah. Oke, sudah ada 17, sedikit lagi ya. Oke, sudah 21 orang. Kita langsung mulai aja ya Mbak Rina ya. Monggo, Mbak. Oke, silahkan dijawab pertanyaannya ya. Jangan dikoreksi dan cukup ikuti quiznya sekali aja ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya juga ya, Bu. Nama panggilan. Oh iya, gunakan nama.
Salam, sukses Mas. Ya, silakan, masih ada 12 orang lagi belum selesai ya. Masih ditunggu ya. Ya, 7 orang lagi, silakan diselesaikan kuisnya. Masih ada kesempatan. Yang udah klik, diisi aja jawabannya ya, soalnya kita nggak bisa mengakhiri kuisnya nih kalau belum dijawab. Ada 2 orang nih yang belum menjawab nih. Oke. Yang tidak menjawab saya silang dulu ya. Maaf ya, waktunya sudah mepet nih. Oke, maaf ya. Biar bisa keluar hasilnya. Oke, insya Allah ini hasilnya ya, nanti akan diambil 3 orang pemenang. Oh, ada yang naik lagi ke atas. Komen bareng. Oh, udah selesai. Udah ya, mungkin udah ya. Enggak, oh ini skillnya 2. Baik, insya Allah ini pemenangnya kuis hari ini adalah Mbak Kurniati Maulina. Tapi ini ada bintangnya artinya mengulang ya. Soalnya di sini kalau ada bintang artinya mengulang. 2 kali menjawab biasanya. Gimana Bu? Ya, biasanya 2 kali menjawab. Iya, jadi yang bintang dianulir. Oke. Jadi insya Allah yang menang ada 3, ada Mbak Nana, Bu Ferry Febrianti, dan Mbak Anisaka ya. Tolong silakan menghubungi panitia untuk konfirmasi alamat untuk pengiriman hadiah door prize-nya ya. Baik, alhamdulillah. Selamat kepada 3 orang pemenang. Silakan. Alhamdulillah kuis hari ini sudah selesai. Jazakallahu khairan untuk partisipasi peserta hari ini. Acara saya kembalikan pada Ibu MC, Mbak Rina, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tristi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
rangkaian acara pada webinar seri 4 kok. Ini sudah berjalan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, dan tentunya menitik garis bawahi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Hamidah, bahwa kekuatan sholat kita untuk pembebasan Al-Qud tidak cukup dengan iman maupun Islam, tetapi dengan adanya kontribusi kita secara bersama-sama, kerjasama, dan tentunya sama-sama bekerja, dan itu akan menghasilkan buah yang bagus seperti itu. Yang saya ambil kesimpulannya seperti itu, dan semoga nanti ke depannya di bulan berikutnya yang sudah berada di grup semakin erat jalinan silaturahimnya dan semakin peduli kita dengan Palestina untuk keadaan saat ini maupun yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Saya pribadi, MC mohon maaf, dan seluruh panitia Akina mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin live. Ya, sama-sama Ibu. Ustadzah Nur Hamidah, jazakumullah para peserta sudah mengikuti. Saran untuk kami Akina kami tunggu ya Bu, boleh? Untuk kedepannya lebih bagus lagi. Untuk materi nanti akan di-share di grup ya. Bagi yang belum masuk grup, nanti silahkan untuk masuk ke grup kajian online. Ada grup WA-nya. Ada. Iya. Terima kasih, Ustazah. Iya, sama-sama. Sama-sama Ibu. Sudah selesai kah? Sudah Ibu, silahkan. Ustazah sudah pulang? Sepertinya sudah live, Bu. Oh, nanti saya telepon aja ke sana. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, Ibu. terima kasih Ibu Sri. Ya, Ya. sampai jumpa di kajian berikutnya Ibu. Assalamualaikum. Saya nggak apa-apa tadi waktu kuisis juga nggak ngerti, jadi saya diam aja, saya lihat. Saya gaptek sama sekali nggak ngerti. Nggak apa-apa Bu, sama-sama belajar. Saya cuma lihat-lihat aja, nggak ngerti sama sekali gimana gimana caranya, cara nulisnya. Saya sendirian jadi nggak tahu apa-apa. Oke, maaf ya. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Video silahkan Mbak Puji. Tetap nih. Atuna. Ya, weh. جينا نعيدكم أعطونا السلام. Un bon enfance, un médisance, à l'innocence. Au beau jardin, à mon pays, qu'appellent les enfants. Je vous demande tout cri de ronde, toute l'innocence de mon enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance, sauvez l'enfance. Habis. Udah ya? Kok nggak foto Mbak Rina? Baru mau nanya. Ini juga nggak ada Lupa Mbak, lupa beneran Mbak. Kenapa Mbak Rina bisa blank itu pertanyaan juga? Hilang semua ya Mbak itu.
Jadi nggak baca doa. Aku sih tadi udah sempat dapat 2 halaman sih, cuma yang pas 100 tadi udah dapet sih. Lumayan buat laporan. Mm. Udah. Sama Apa? Lupa saya Mbak beneran. sama KPIPA udah di post di IG-nya tuh. Oh ya, iya, betul. Gercep Cepat banget. sekali mereka. Tadi udah ditutup belum sih doa kafaratul majelis? Belum, makanya Assalamualaikum Mbak Rina, cepet banget. Saya bubar, Mbak Rina langsung bubar lah. Mbak Rina kalau bubar. Mbak Rina panik. Udah mau ini ya, udah ada kerjaan lagi ya. Menunggu. Makan, Mbak. Aku ya urung sarapan, wis rapopo. Ya alhamdulillah, ya Allah, syukurilah. FB bisa loh, FB, cuma aku juga belum sempat nge-share FB kemana-mana lagi. Ya Allah. Ya ternyata harus ditekan play-nya dulu, makanya pas pertama kan nggak bisa di apa gitu diputar gitu. Ternyata dari akunya harus nge-play dulu baru deh. Nah cuma dia kayaknya agak ada jedanya gitu, pending suaranya, jadi makanya jadi crash gitu, jadi double suaranya gitu. Apa karena deket ya? Mungkin kalau yang beda ini ya, yang sama sekali nggak buka Zoom bisa kali ya? Nggak tahu kan, kayaknya nggak bisa deh. Bukan di ininya di saya, ketika kan ada pilihannya kalau live on Facebook harus login ke Facebooknya gitu. Jadi ya satu device ini juga gitu. Jadi pakai berdua ya. Jadi ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah setidaknya satu langkah sudah ada yang baru lah. Cuma untuk yang YouTube channelnya belum ketemu gimana caranya. Kudu PR buat ke depan ya Mbak. Kemudahan. Jadi ngeling ke Zoom-nya gitu ya, cari caranya gitu ya. Jadi ternyata dia kan si YouTube-nya itu butuh verifikasi. Verifikasinya itu bisa dengan satu, kita bikin video live bahwa kita adalah owner YouTube channel itu, atau yang kedua foto diri dengan kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, contohnya paspor atau SIM, dan nggak ada KTP di situ. Makanya aku kan ya ada sih paspor, cuma kan nggak ngerti dah gitu, udah nggak berlaku gitu. Terus yang ketiga apa gitu, jadi ada 3 verifikator. Ya udahlah, Facebook Live juga ntar kesimpan di Facebook kan ya pasti ya. Nah nggak tahu nih apakah ada siaran tundanya. Recordingnya belum matiin loh. Hah? Oh iya. Udah. Itu masih lama recording. Oh. Nah,